Bapak Ibu, mari kita membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 20 saja. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sekali lagi, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Bapak Ibu, pagi hari ini tema kita tidak bisa diam lagi. Ini tentu berkaitan dengan kisah atau peristiwa-peristiwa sekitar Paskah. Saudara, ada perbedaan besar antara percaya dan apa istilahnya, terbakar. Kalau sekarang menyala istilahnya, terbakar. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak semua terbakar. Percaya, tapi tidak semua menyala. Saudara, terbakar oleh perjumpaan dengan Kristus maksudnya. Nah, kita melihat dalam apa yang kita baca pagi hari ini, kita semua tahu ya kisahnya. Itu kisah di mana murid-murid setelah kebangkitan, setelah kenaikan, yang selalu dan semakin berani bersaksi tentang Kristus dan membuat banyak orang percaya. Di situ kegelisahan para imam, kegelisahan orang apa, dan menuduh murid-murid menyampaikan ajaran yang palsu atau bersaksi dusta. Maka termasuk murid-murid Yohanes dan Petrus ini dihadapkan ke pengadilan, diadili sidang mahkamah. Saudara, murid-murid yang begitu dulunya takut, lari ketika Yesus ditangkap, tapi sekarang berbeda. Murid dengan berani, mereka dengan berani, semakin ditekan, mereka tetap bicara. Dan ini salah satu jawaban yang sangat populer. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Sudah perjumpaan dengan Kristus itu yang membakar mereka. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu, yang mengobarkan semangat mereka, yang membuat mereka berani, yang membuat mereka bercerita, dan bercerita. Tidak peduli bagaimana orang mencegahnya, melarang, bahkan mengancam, mengintimidasinya. Mereka tetap bercerita. Tentang apa? Tentang yang mereka lihat, tentang yang mereka dengar. Saudara, Petrus dan Yohanes tidak sedang mempertahankan doktrin di sini, tetapi mereka sedang mempertahankan realitas hidup yang telah mengubah mereka. Saudara, banyak orang perdebatan doktrin, tapi Simon Petrus, Yohanes ini berbicara tentang realitas hidup yang mereka alami, yang mengubah mereka. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, ayat ini lahir di tengah tekanan. Mereka diancam, diintegrasi, bahkan bisa kehilangan segalanya. Tetapi perhatikan respon mereka, bukan kompromi, bukan menurunkan tensinya. Maksudnya bukan menurunkan, udahlah kita nggak usah cerita. Bukan. Melainkan mereka mengaku, menjawab dengan jelas, kami tidak bisa diam. Saudara, waktu saya membaca ini, luar biasa Tuhan memakai mereka. Kami tidak bisa diam. Tidak ada yang bisa menyumpal, menutup mulutnya. Bahkan kalau dipakai uang tutup mulut, mereka nggak bisa. Karena diancam pun tidak mempan. Ini bukan keberanian alami manusia. Ini adalah buah dari hati yang telah disentuh
oleh kasih Kristus secara mendalam. Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa kesaksian itu bukan sekedar aktivitas pelayanan. Banyak orang disuruh bersaksi cerita, oh kemarin sana saya beli es, makan pecel. Itu bukan bersaksi. Saudara, bersaksi itu bukan sekedar cerita aktivitas pelayanan. Bersaksi itu lebih kepada menceritakan perjumpaan dengan Tuhan Allah yang mengubah hidupmu. Menceritakan bagaimana Anda mengalami anugerah. Anda menceritakan bahwa anugerah Allah sedang bekerja dalam diri Anda, dalam diri kita. Ketika hati kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan, maka kita akan terdorong untuk menceritakannya. Menceritakan kepada orang lain. Ketika hidup dipulihkan, ada kerinduan agar orang lain juga dipulihkan. Dan saudara, ini sebuah kebenaran. Saudara, kalau kita itu mengalami kasih Allah, kita itu gak bisa diam. Kita ceritakan. Kalau kita mengalami pengampunan dari Allah, kita itu gak bisa diam. Kita pengennya cerita. Aku udah mengalami ini, aku udah mengalami ini. Bukan pamer, tapi kita ingin orang lain mengalami yang sama. Kita ingin orang lain pun mengalami kehidupan yang penuh dengan anugerah, yang diselamatkan, yang diubahkan. Saudara, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini, kita tidak lagi diam. Saudara, namun demikian kita harus jujur. Seringkali yang membuat kita diam bukan karena tidak mempunyai pengalaman, tetapi karena kasih kita mulai mendingin. Kita masih tahu tentang Tuhan, tetapi tidak lagi digerakkan olehnya. Kita masih percaya, tetapi tidak lagi terpesona. Di titik inilah kesaksian menjadi berat, karena hati kita tidak lagi penuh. Saudara, pagi ini dengan kisah para murid, terutama Yohanes dan Petrus ini, kita ingin belajar bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan kita berkobar-kobar. Bahkan tidak ada apapun, situasi apapun yang bisa mengancam, menutup mulut kita untuk berkata tentang Kristus. Kesaksian yang hidup tidak dimulai dari keberanian berbicara. Orang selalu berpikirnya orang bersaksi itu orang pintar ngomong. Pintar ngomong banyak ngedabrus. Bukan orang pintar ngomong ini cara. Kesaksian yang hidup tidak dimulai dari keberanian bicara, tetapi dari kedalaman persekutuan. Dari kedalaman relasi saya dan saudara dengan Tuhan. Saudara bisa bercerita, bersaksi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sulit untuk kita diam. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kita hidup. Hati kita penuh. Saudara, orang yang benar-benar melihat karya Tuhan tidak akan puas hanya dengan menyimpannya. Dan itu gak mungkin.
Injil tidak pernah dimaksudkan untuk berhenti di saya dan saudara, tetapi harus mengalir melalui saya dan saudara. Saudara, apakah kita berani bersaksi? Bukan itu pertanyaannya. Aku gak berani, Pak. Aku gak berani. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih sungguh-sungguh mengalami Tuhan setiap hari? Karena jika perjumpaan itu nyata, kesaksian akan menjadi tak terelakkan. Saudari, yang utama bukan apakah aku berani, bukan, tetapi apakah aku masih sungguh-sungguh mengalami Tuhan setiap hari. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, menyatakan kasih-Mu. Sembah Tuhan. Pakai kami untuk bersaksi tentang Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam kami rindu terus hidup dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Tuhan, nyalakan kembali hati kami yang mulai dingin. Bawalah kami masuk dalam perjumpaan yang nyata dengan-Mu setiap hari. Lepaskan kami dari ketakutan dan rasa malu, dan penuhi kami dengan kasih yang mendorong kami untuk bersaksi. Biarlah hidup kami menjadi suara yang menyatakan bahwa Engkau hidup dan bekerja. Pakai kami ya Tuhan, menjadi alat-Mu